Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid-din wad dunya wal akhirah. Halaman 70. Wa hukiya anna fakhral islami al-arsabandi al-arsabandiyya jama'a usyural bittiqi al-mulqata fi makanin khalin fa'akalaha fara'athu jariyatun fa'akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihada wa hakada li talibil ilmi ay yakuna dahimmatin aliyatin la yatma'a fi amwalin nasi. Perhatikan ini ya kamu nih. Qala alaihi assalatu wassalamu iyyaka wattama'a fa innahu faqrun hadirun wala yabkhala bima indahu minal mali bal yunfiqa ala nafsihi wa ala ghairihi. Perhatikan ini. Diceritakan bahwa Al-Imam Irsabandi pernah mengumpulkan kulit semangka di tempat yang sepi lalu memakannya. Ulama besar nih, Fakhrul Islam, keagungan kemegahan orang Islam, gelarnya Fakhrul Islam. Gelarnya Fakhrul Islam, kebanggaan orang Islam. Siapa namanya? Imam Irsabandi, seorang ulama besar, ngumpulin kulit-kulit semangka di tempat yang sepi. Kita lihat mengapain tuh? Dikumpulin kulit semangka karena ada orang makan semangka itu terkadang merahnya itu nggak sampai habis. Bahkan sebenarnya kata para ahli kesehatan, semangka yang merah dengan semangka yang putih, maksudnya kulit semangka yang ada putihnya, itu manfaatnya lebih banyak di kulit putihnya itu. Dan sebenarnya kalau orang motong semangka, putihnya itu juga mesti dimakan, merah dimakan, putihnya dimakan, karena manfaatnya banyak di putihnya itu. Sama itu buah manggis.
Yang banyak manfaat untuk kesehatan itu di mana? Kulit manggis. Nah, dikumpulin kulit-kulit sisa semangka itu tadi di satu tempat yang sepi, jangan dilihat orang karena kan ulama. Kemudian apa? Lalu memakannya. Maksudnya apa ya? Beliau ini lapar, padahal ulama besar nih. Dalam kehidupannya sederhana mungkin. Kemanaan itu? Ya. Hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan. Lalu budak tersebut melaporkan peristiwa itu kepada tuannya, pada majikannya. Ya. Jadi budak ini ngelihat, ulama besar ngumpulin kulit semangka, lalu semangka tadi dimakannya. Kulit semangka tadi mungkin karena nggak punya makanan. Ulama besar. Budak perempuan ini akhirnya melaporkan kepada majikannya. Tuan, itu guru kita Imam Irsabandi itu saya lihat tadi, kasihan dia, mungkin gak ada makanan atau lapar begitu. Kulit semangka punya orang yang cecer-cecer itu dikumpulin. Lalu beliau bersembunyi di tempat yang sunyi lalu memakan kulit semangka tadi. Nah, majikannya si perempuan budak ini orang baik. Kasihan guru, dia ulama, masa dikasih dia makan seperti itu? Apa yang selanjutnya? Tuannya segera membuatkan hidangan untuk Imam Irsabandi. Kata majikannya si budak ini, ayo bikin masakan, potong kambing, kasih makan yang enak. Itu ulama besar, tidak pantas ulama itu dikasih. Kalau makan makanan ulama seperti itu, kasih makanan, bikin masakan yang enak. Setelah masak, apa yang terjadi? Kemudian beliau diundang makan. Nah, panggil ulama Irsabandi, Tuan Guru, saya ada makanan di rumah, ayo makan ke rumah. Datanglah beliau, karena diundang beliau datang. Ya, maksudnya beliau menerima undangan itu, mendengar undangan itu, menerima. Tapi apa? Apakah beliau mau makan atau tidak? Kita lihat. Tapi beliau menolak undangan itu. Nah, jadi begini maksudnya. Ada kemarin Abuya membaca salah satu status, entah status atau apa, cuman stickman lah, dari salah satu orang yang ngirim di beranda Facebook. Dia bilang begini, apabila kamu ditraktir makan sama temanmu, kamu disuruh pilih, maka pilihlah yang paling murah. Temanmu nih ngajakin makan di warung, ya kita makan ya. Kamu ditawarin mau makan apa? Cara yang baik supaya menghormati teman ini, jangan pilih yang banyak, pilihlah yang sederhana. Saya makan yang ini aja. Kalau orang itu paham, kamu kenapa yang murah? Ambil lagi yang banyak. Nah, itu bahasa kitanya jaga image. Kalau kita ditawarin orang, pilihlah yang paling sederhana atau yang paling murah. Tapi kalau kita nawarkan ke orang, maka berikanlah yang terbaik, yang baik. Apalagi kamu nawarkan kepada seorang ulama, ingat nanti sama ulama, para habaib, kasih yang baik. Karena memberikan sesuatu kepada ulama, kepada guru, kepada habaib,
itu pahalanya lebih besar daripada kita memberikan kepada sesama kita. Kenapa? Karena mereka makan itu untuk berdakwah. Jadi kalau kita memberi, jangan kita tawarkan mau makan apa, makan apa. Kita bilang saja, pilih Pak yang paling enak Pak, ini enak Pak, ini enak Pak, ini enak Pak. Abuya sering diundang sama orang, kadang dibawa orang makan di restoran mahal begitu. Silakan Pak Kiai, ini ada makanan. Ini pilih, ini yang enak Kiai, ini enak ini. Karena disuruh makan itu ya. Setelah makan Abuya makan, habis itu Pak Kiai bungkus ya, bungkus. Pilih nih bungkus ini enak. Ditawarin orang mau nggak mau nerima. Nah tapi kalau mereka cuma nawarkan begitu saja, makan apa Pak? Kita carilah paling murah. Tapi kalau dia paham ini, dia nggak mungkin memberikan yang murah. Paham nggak? Jangan ibarat kata sudah dikasih hati, minta jantung lagi. Nah itu. Jangan. Jadi kalau kita ditraktir teman, pilihlah yang murah, yang sesederhana mungkin. Tapi kalau kita nraktir orang, maka berikanlah yang terbaik. Nah, jadi Al-Imam Irsabandi ini tahu diri. Begitulah seharusnya seorang pelajar bercita-cita dan bersikap, jangan rakus dengan harta orang lain. Ngatin, jangan rakus. Nanti Tengku diundang sama orang sudah jadi kiai Haji Tengku Muda. Siapa namanya? Tengku Muda siapa? Hah? Al-Ghani. Oh, Al-Ghani lagi namanya. Al-Ghani itu kaya. Diundang, yang satu di kilo 50, yang satu di kilo, yang satu di handil 2. Umpama sudah jadi kiai Tengku nih. Kata Tengku, ini di kilo 50 amploknya cuma 500.000. Di handil ini amploknya 1 juta. Padahal sudah duluan yang di kilo ini dibatalin, pilih yang di handil. Itu gak boleh. Siapa yang duluan, itu yang didatangin. Paham gak? Ada ulama di Jawa, salah seorang kiai, siapa Abu lupa namanya. Jadi ulama ini, Romo ini, kiai ini diundang ceramah. Zaman dulu kan naik becak. Diundang naik becak. Kemudian selesai pengajian naik becak. Diantar sama becak. Sebelum naik becak ini, sang kiai ini dikasih amplop sama siapa namanya ini? Panitia acara. Romo Yai, ini sekedar untuk bayar becak. Sekedar untuk bayar becak. Itu kan sebenarnya kan penghalusan bahasa saja. Oh, nggih, terima kasih, kata Pak Kiai. Pak Kiai ini nggak ngelihat isinya amplop itu berapa, masukin di kantong, naik becak. Sampai di rumah Pak Kiai, kan tuan rumah tadi bilang apa? Untuk ongkos becak, sekedar untuk ongkos becak. Jadi Pak Kiai ini nggak paham juga, karena diamanahkan seperti itu ya sudah. Pak, ini Pak, sebenarnya si tukang becak ini nggak mau kan Kiai, dosa Romo Yai. Ini kata tuan rumah, ini untuk sampean. Pas dibuka 1 juta, nggak salah ini. Jadi tukang becak ini bilang, Pak Romo Yai ini salah kayaknya. Nggak, kata yang tuan hajat tadi bilangnya ini untuk sekedar untuk becak. Ya berarti untuk sampean. Nah jadi hati-hati, nanti ada kiai-kiai yang memang warak dalam masalah itu. Jadi kalau seandainya kita ngasih sesuatu sama ulama atau apa, itu betul. Ini untuk sampean, ini untuk untuk ini. Jadi jelas gitu nah. Itu saking waraknya kiai tadi. Dalam masalah seperti itu pun nggak mau mengambil
hak yang bukan punyanya. Padahal itu kan biasa itu. Paham nggak? Nah, jadi seorang santri jangan rakus, nggak boleh rakus. Kan ada santri, nggak tahu di sini ada apa enggak itu. Kalau temannya datang kiriman, pura-pura dekat, nemenin begitu. Tapi kalau kiriman temannya sudah habis, lari dia. Ada nggak seperti itu di sini? Wah, ada. Jelek sifat itu. Kalau temannya dapat kiriman, pura-pura baik begitu, dekat-dekat banget. Tapi kalau sudah tidak ada kirimannya, tidak ditemenin sudah. Atau biasa-biasa saja. Dulu Abuya di pesantren ada teman seperti itu. Ketika Abuya dapat kiriman begitu, pura-pura dekat dia. Pura-pura dekat. Nanti sudah ada kiriman Abuya habis, pergi dia. Yang parah ada yang berhutang. Hutang sampai sekarang nggak bayar-bayar kan? Hutang waktu Mak Abuya masih kecil sampai sekarang nggak bayar-bayar ada. Nah, ada. Abuya ini uang Abuya sama orang mungkin ada puluhan juta. Orang nggak bayar-bayar itu ada. Di Hadramaut tuh ada teman Abuya. Abuya dapat kiriman, tahu dia, tiba-tiba kok banyak datangan ke kamar ini. Ngutang lah. Abuya lihat ya sudah Abuya kasihkan, sampai sekarang nggak bayar-bayar juga. Ada teman seperti begitu di sini? Nah, utang-utang tapi nggak bayar. Oh, bahaya itu kamu. Kalau ada orang utang nggak bayar, di akhirat itu udah bisa dijamin sama Nabi. Jadi jangan rakus ya. Dan kamu lihat saja, kalau orang itu rakus, biasanya langsung dia itu pelit. Itu pasti sejoli itu dia. Orang itu rakus pasti pelit. Kalau dia pelit pasti rakus. Lihat saja. Kalau rakus pasti pelit, dan kalau pelit pasti rakus. Itu dia, sifat itu bergandengan itu. Dan kalau ada orang yang rakus, apalagi tambah pelit, dan memang itu pasti ya sekata, itu nggak bakalan jadi wali itu. Ada orang rakus, ada orang pelit, nggak bisa bakalan jadi wali. Kenapa? Karena orang pelit itu musuhnya Allah. Al-bakhilu aduwullah. Orang pelit itu musuhnya Allah, nggak bakalan dia jadi kekasihnya Allah. Wali itu apa artinya? Kekasih, disayang sama Allah. Kalau orang disayang sama Allah kan enak. Ya. Nih, disayang sama Buya umpama. Biar tidur paling-paling cuma disiram. Ketawa-ketawa aja. Tapi kalau Abuyanya marah, nah. Enak kalau disayang sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah sifat tamak. Tamak itu tamak, rakus, lihat ya. Iyyaka wat tamak. Kata ahli tasawuf, coba lihat tamak itu. Ta ada 3 huruf. Ta, mim, ain. Pertama huruf apa? Ta. Yang kedua mim. Yang ketiga ain. Coba lihat. Bentuk hurufnya saja kata ulama itu menunjukkan huruf yang rakus. Huruf ta tengahnya bundar, perutnya buncit. Ta tentunya. Tengahnya bundar, perutnya buncit. Huruf mim tengahnya bundar. Yang paling parah huruf ain. Kayak mana bentuk huruf ain? Mulutnya nganga, perutnya buncit. Ya enggak? Berarti orang rakus itu tamak dalam bahasa Arab itu sama seperti huruf ta mim ain tadi. Urusannya perut dan perut.
Makanya tadi tuh kalau ada temannya dapat kiriman, dekat-dekat, baik-baik. Nanti habis kiriman temannya lari dia. Iyyaka wat tama'a, tinggalkanlah sifat rakus. Tinggalkanlah sifat tamak. Karena tamak adalah kefakiran yang hadir. Nah, jadi kalau orang rakus itu nggak bakalan kaya. Orang rakus itu nggak bakalan kaya. Ingatin tuh ya. Santri juga tidak boleh kikir. Nah, itu kata Buya tadi. Biasanya kalau orang rakus, kalau orang rakus pasti kikir, pelit. Tahu nggak kikir? Tahu kikir nggak? Tuh orang ngikir ngikir ini pisau, ngikir gerinda. Tahu kikir nggak? Alat kikir. Nah, itu orang mau najamin gergaji, pakai alat kikir, dikikir katanya. Gergajinya dikikir makin tipis. Dia tumpulkan dikikir, kemudian bisinya terkupas lalu tajam. Yang kikirnya ini, alat kikirnya rusak nggak? Enggak. Dikikir-kikir ini kikirnya kuat, tapi yang gergajinya yang terkikis dia punya besi tadi. Itu kikir. Pelit. Seorang santri juga tidak boleh kikir dengan harta yang dimiliki, tapi harus menafkahkannya untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kepentingan diri itu maksudnya apa? Apa ya? Beli bakso bisa, beli jajanan tempat Abel bisa, beli es tempat Abel bisa, beli kitab. Maka Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh ada nggak yang begitu di sini? Ada santri begitu? Wah, itu namanya pelit namanya. Pak? Cukup, nanti sambung lagi. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.